Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sabika Ropa, perwakilan dari SMP Negeri 4 Soreang. Di bulan Juli ini saya menerima tantangan yaitu reportase. Saya akan mereport IGD Rumah Sakit Citanala yang bertempatan di Tangerang. Akhir-akhir ini terjadi lonjakan kasus pasien demam berdarah. Demam berdarah denggi dapat dikategorikan ke dalam satu penyakit musiman yang terjadi di Indonesia. Tanda gejala DBD seperti tanda infeksi virus biasa, namun dapat menjadi berat dan dapat menimbulkan gejala-gejala lain yang dapat melumpuhkan aktivitas pasiennya atau penderitanya. DBD atau demam berdarah salah satu jenis penyakit infeksi. Berbeda dengan jenis penyakit infeksi lainnya, contoh COVID-19, yang penularannya terjadi secara langsung dari satu orang ke orang lain. DBD harus melalui perantara, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Untuk mengantarkan denggi ke tubuh manusia, virus itulah yang memunculkan DBD. Ketika nyamuk berdarah menggigit kulit manusia, virus berpindah ke gigitan tersebut. Virus akan memasuki masa inkubasi dalam tubuh manusia selama 4 hingga 10 hari sebelum menimbulkan gejala infeksi. Adapun tanda dan gejala DBD yaitu demam tinggi secara mendadak hingga mencapai suhu di atas 38 derajat Celcius. Demam terutama berlangsung pada 1-2 hari pertama dan akan turun pada hari ketiga. Namun perlu diwaspadai bahwa ke hari ketiga dan hari kelima saat demam sedang turun justru merupakan masa kritis, di mana mungkin terjadi kebocoran cairan pembuluh darah yang disertai penurunan nilai trombot sehingga memerlukan terapi cairan observasi ketat dan harus dibawa ke IGD terdekat. Gejala bila kondisi mulai memburuk adalah mudah memar, pendarahan di kulit, mimisan, gula darah, bahkan pendarahan bagian dalam, dan tentunya dengan penurunan trombot. Itu pula halnya dengan Rumah Sakit Umum Pusat Citanala Tangerang, di mana rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit nasional di bawah Kementerian Kesehatan. Di rumah sakit setiap hari ada pasien DBD yang datang ke IGD melakukan rawat inap. Berikut kita dengarkan penjelasan dari salah satu dokter IGD Rumah Sakit Umum Pusat Citanala Tangerang. Saat ini kita bersama Dr. Ansori. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Mohon izin bertanya. Oh ya, Bang. Bagaimana perkembangan pasien demam berdarah denggi saat ini? Ya, jadi kalau demam berdarah denggi di rumah sakit kita memang lagi meningkat ya. Jadi kalau sekitar 1 minggu ini saja sudah ada hampir 20 pasien yang terkena demam berdarah. Maka dari itu memang penting untuk supaya Abi sama teman-teman bisa bantu bagaimana mencegahnya ke teman-teman ya. Apa tanda dan gejalanya, Dok? Ya, jadi kalau tanda dan gejala demam berdarah denggi itu yang pertama pasti demam ya. Nah, demamnya itu biasanya dia demam tinggi. Nah, demam tinggi mendadak. Kemudian bisa disertai gejala yang lain, gitu seperti ada mual, kemudian ada bisa sampai muntah-muntah atau mencret, atau yang sering kita gampang kenali misalnya ada bibir merah gitu ya. Nah, kalau yang parah biasanya bisa sampai keluar mimisan, kemudian atau bahkan sampai keringat dingin, nah, sampai tangan dan kaki dingin. Kira-kira seperti itu. Bagaimana pencegahan DBD? Ya, jadi kalau pencegahan DBD itu yang pertama kan karena dia penyebabnya dari nyamuk ya, nyamuk Aedes. Jadi yang otomatis bagaimana caranya kita mencegah diri kita supaya tidak tergigit. Nah, apa saja langkah-langkahnya ya? Kalau di lingkungan ya kita mencegah supaya tidak tumbuh tuh si nyamuk itu, supaya tidak hidup. Yang menjaga lingkungan ya, tidak ada air tergenang dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua untuk mencegah supaya tidak tergigit ya kita pakai lotion atau repelan namanya. Atau bisa juga kalau misalnya obat anti nyamuk ya, dan sebagainya. Dan juga yang paling penting bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga walaupun nanti kita dalam tanda kutip kena gigitan ya tidak sampai menimbulkan penyakit. Terima kasih atas informasinya, Dok. Sehat selalu. Ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Dr. Ansori di Rumah Sakit Umum Pusat Citanala Tangerang. Melihat berbahayanya DBD ini, mari kita cegah DBD ini dengan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Namun, prinsip pencegahan DBD bukan cuma itu. Cara yang paling utama adalah
memastikan Anda tidak digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Untuk menghindari penularan demam berdarah ini bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga menggunakan penangkal nyamuk agar tidak berkembang biak di rumah. Sekian dari saya Muhammad Syafiq Eropa melaporkan dari Rumah Sakit Citanala Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.